Oke. Keadaan umum kelurahan dan sebagainya, ini kamu nanti terangkan di ini yang di bab 3 ya. Keadaan Kota Tegal, praktik nyumbang menyumbang semua ini di bab 3 tadi. Yang A, itu kan mekanismenya deh ya. Praktik sumbang menyumbang, sistem utang piutang, kelurahannya, ini semua kamu bawa ke bab 4 ya. Bab 3 maaf, di bab 3. Nah, di bab 4 ini nggak ada lagi keadaan umum, kita tidak membahas keadaan umumnya. Kita kan udah di bab 3 di atas. Berarti yang kita akan bahas hukum. Ini bab 3 ya. Bab 4 maaf. Hukum. Praktek sumbang menyumbang atau hutang piutang. Ini hukumnya beda nih, pasti hukumnya beda kan? Jadi hukum hadiah dan sumbang menyumbang dalam hajatan kota bla 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 ya, di Kota Tegal ya. Ya. Kemudian yang B, nah baru hukum praktek hutang piutang dalam hajatan di Kota Tegal. Nah, ini baru kamu tarik garis lurus dari awal bab 2 tentang tinjauan pustakanya, kemudian latar belakangnya, prakteknya, baru di sini hukumnya, gitu ya. Nah, di sini nanti tinjauan hukum ini kamu akan memakai atau meminjam banyak referensi dari bab 2-mu, oke? Dan kamu nanti tambahkan dan gunakan fatwa-fatwa yang kontemporer termasuk diantaranya fatwa-fatwa Komisi Fatwa atau DSN ya. Nah, selanjutnya itu yang saya hapus deh. Undangan dan pemilik hajatan serta menjelaskan ini semua ada di bab 3 tadi. Oke, saya-nya hapus. Oke. Nah, kita di bab 1, tujuan penelitian itu apa saja? Ada 2 atau 3? Apa, Bu? Maaf. Bab 1 kita ada 2 atau 3 tujuan? Tujuannya di bab 1 kamu tulis tujuanmu penelitian ini ada 2 tujuan atau 3? penelitiannya ada 3, Bu. Apa saja? 1, untuk mengetahui mekanisme praktek nyumbang dalam hajatan di Kota Tegal. 2, untuk mengetahui pengaruh atau dampak dari praktek nyumbang dalam hajatan terhadap masyarakat di Kota Tegalnya. Oke, berarti bukan hukum ya, pengaruh ya. Oke, terus? Yang ketiga, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktek nyumbang dengan sistem utang piutang. Oke, berarti yang di bab 4 tadi, B turun ke bawah. Terus di situ C kamu baru naikin. Enggak. Kalau pengaruh itu jangan untuk mengetahui pengaruhnya ya, mengetahui pengaruh. Berarti nanti di bab 3 jangan lupa ketika membahas al-urf, kamu tulis di situ juga ada pengaruh, ya. Tapi tidak dijadikan bab tersendiri. Ya. Tidak dijadikan subbab misal. Jadi di B kita kan membahas al-urf nih di bab 3. Nanti kamu tulis bahwa ternyata misalnya ini sangat mempengaruhi masyarakat setempat karena dirasa penting dan sebagainya, atau sebaliknya, apa yang kamu dapati nanti. Kemudian di bab 4 yang B, tadi kan kita udah AB. Nah, B-nya turun ke bawah jadi C. Nah, di yang B kamu akan menulis pengaruh ya, sebelum hukum ya. Sebelum hukum praktek utangnya. Iya. Nah, yang kamu mau tahu itu di bab 1 pengaruh hutang piutangnya aja kan? Iya. Bukan hadiah, bukan sumbangan? Iya, soalnya kan itu nyambung ya, Bu. Dari hadiah itu dianggap utang piutang gitu, Bu. Berarti adanya pembiasan makna. Mereka tidak membedakan antara hadiah, sumbang, atau piutang-piutang. Enggak ini kan? Bias aja kan? Nah, berarti kamu di A, pengaruh hadiah, sumbangan, dan hutang piutang. Itu jadi A semua. Ya.
pengaruh praktek hadiah, ya hukum hapus, tulis pengaruh praktek hadiah dan praktek hadiah, hadiah, sumbangan, dan hutang piutang. Pada masyarakat setempat kan yang kamu ingin ketahui, bukan? Iya, Bu. Ya, di situ. Dan hutang piutang terhadap masyarakat setempat. Berarti hukum prakteknya dihapus atau bagaimana, Bu? Nah, kemudian turun B. Nah, hukum prakteknya harus ada, karena kan ini mempengaruhi. Kalau mempengaruhi berarti ini kan ORF, ya kan? ORF itu bertentangan atau tidak? Kan ini kamu tahu kan, mau itu kan? Sebenarnya bertentangan nggak sih? Karena bias, ya kan? Nah, berarti kamu baru bahas hukum prakteknya apa dalam sumbang menyumbang. Ini B, jadikan satu semua. Sumbang menyumbang, hadiah, dan apa namanya itu terakhir hutang piutang. Ya, hukumnya nggak usah tulis lagi, sayangkan sudah tertulis. Jadi hukum praktek hadiah dan sumbang menyumbang serta hutang piutang dalam hajatan. Oh, jangan gini. Hukum praktek. Oh ya, udah benar-benar praktek, nggak usah transaksi, praktek. Oke. Lanjut. Hutang piutang, oke. Yang berlaku sebagai ORF di Kota Tegal. Ya. Oke. Oke, habis itu berarti kamu harus ambil garis apa ya? Kamu tulis satu B, berarti ada C dan D hilangkan, tulis satu. Nah, satu, oke. Praktek hadiah. Nah, praktek hadiah sumbang menyumbang ini memang bias karena sumbangan itu kan memang hadiah. Saya nyumbang itu kan hadiah ke kamu kan. Jadi kamu tulis dua-duanya di situ. Karena nanti kamu akan ketemu lagi dua-duanya nyambung di akhir. Nah, praktek hadiah dan sumbangan. Nah, keren. 2. Berarti ya, turun number 2. Nah, praktek hutang piutang. Oke, nanti di bab 5 kamu tulis 1, 2, 3. Apa yang tadi kamu tuju ya. 1, 2, 3 dalam kesimpulan, jangan lupa ya. Oke. Paham Nisa? Ada pertanyaan? Ibu maaf, tadi yang bab 5-nya berarti dibuat poin lagi, Bu. Bab 5 iya, bab 5 harus ada poin. Karena kan itu kesimpulan, kamu tarik kesimpulan dari atas sampai bawah harus nyambung. Jadi bab 5 itu sama jawabannya yang harus kamu dapati di bab 1. Jadi 1, ternyata misalnya ya, 1 ternyata hadiah boleh dalam Islam dan praktek yang berlaku di sana adalah praktek yang benar. 2, ternyata sumbang menyumbang dianggap sebagai hadiah karena makna dan pembiasan atau karena kesamaan makna dan definisi. Nah, itu kamu akan ketemukan nanti. Kemudian 3, ternyata mempengaruhi masyarakat sekitar karena menimbulkan bla 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 bla. Nah, gitu ya. Harus ada poin itu ya. Sesuai dengan apa yang kamu tuju di atas. Oke. Kemudian kemudian kan kesimpulan kamu sendiri, nanti kesimpulan ya. Itu baik, itu buruk atau apa saran kamu gimana. Tapi ingat poinnya sesuai poin-poin yang kita sudah tuju di atas. Oke. Bisa paham? Jelas nggak deh? Jelas, Bu. Tapi saya ada mau ditanyain, Bu. Berarti ada apa? Mau ditanyain. Di bab 3 itu kan metode penelitian ya, Bu. Isinya. Yang tadi ini kan kayak mekanisme hajatan. Itu berarti sebelumnya ditulis tentang metode penelitiannya dulu baru A mekanisme hajatan atau bagaimana, Bu? Langsung A aja sayang. Langsung karena A. Yang
Di bab 1 kan kamu sudah tulis penelitian ini berupa penelitian kualitatif, ya kan? Bersumber dari mana, jangka waktunya berapa lama, iya kan? Di bab Iya. 1 kan sudah tertulis. Ya sudah selesai. Jadi di bab 1 yang akan kamu tulis di apa ya? Di sistematika penulisanmu bukan bukan metode penelitian berupa apa, tapi di bab 3 itu nanti kalau kamu tulis bab 3 yang di sistematika penulisannya, kamu tinggal tulis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan mengambil sumber data berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Primernya adalah kajian pustaka, sidak lapangan, sekunder adalah misalkan wawancara dan sebagainya ya. Itu kamu sudah tulis di bab 1. Ya, di sistematika. Jelas nggak, Cinta? Iya, jelas. Umpama nanti kita butuh perubahan atau apa itu hal belakangan. Tapi biasanya seperti itu aja karena ini kualitatif, kecuali kuantitatif. Kuantitatif iya, bab 3 harus kamu tulis jenis pengambilan data, program apa yang kita pakai, penyimpulan data menggunakan rumus yang mana dan sebagainya, itu beda. Ini kalau kualitatif nggak perlu itu. Atau nanti biar Ibu lihat dulu, tapi nggak apa-apa sih. Biasanya seperti itu memang nggak harus, karena sayang loh hilang satu bab, cuman kamu tulis di situ jenis penelitian, berapa lama dan sebagainya, itu sayang. Dan di bab 4 nanti kamu malah justru banyak sekali yang harus kamu tulis. Jadi bernumpuk di bab 4 biasanya dosen itu malas baca penguji kalau udah numpuk di bab 4. Lebih baik kita berikan step by step tapi jelas gitu ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Enggak. Nggak ada. Oke, Cinta. Nah, kalau nggak ada, coba siapa lagi? Coba share, sayang. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah muncul belum? Sudah, Isma. Saya belum. Ya, belum. Saya belum, sayang. Baru komputermu. Sudahkah? Iya, sudah. Oke, coba ke atas. Ke sistematika ya. Kita kan sistematika udah kemarin. Coba. Matematika tuh di
Di bab 1 ya? Mana? Ini Ibu. Tidak. Sistematika udah. Nih Ibu. Oke. Jawaban pustaka udah ya. Oke. Ini kan udah oke nih. Nah, bab 3. Bab 3 mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran. Jangan dong. Bab 3 hasil penelitian. Ini sistematika kan? Iya Ibu. Nah, berarti jangan ada hasil. Kita nggak membahas hasil nih. Jadi tadi hasil itu dipindah ke bab 4 nanti, hasil di akhir sekali. Nah, berarti yang pertama bab 2 naik dulu sayang. Oke, tinjau jual beli, kemudian tentang jual beli akad tidak dijual beli deh. Akad mana? Tinjauan umum tentang jual beli, ya kan? Iya Ibu. Terus tinjauan umum tentang salam, kan mereka udah bayar di awal, betul nggak? Iya Ibu. Tentang akad. Nah, kemudian tinjauan tentang jual beli online. Oke, good. Terus bab 3. Ini nanti pretelin ya, jangan lupa dipretelin. A, B, C. Nah, kemudian bab 3. Bab 3 ini adalah praktek yang kita mau meliputi gambaran umum ya, itu benar. Edukatif bimbing dan praktek jual beli. Jadi yang oke, good. Berarti seharusnya bab 3 kamu udah beres dong, Dek. Ini udah bagus. Ya Ibu, cuma karena kami lihat di pedoman itu bab 3 metode penelitian Ibu, jadi kami kemarin sedikit bingung Ibu. Jadi rata-rata kita bab 3 metode penelitian semua, Bu. Oh. Jadi di pedoman bab 1 itu tidak ada metode penelitian Ibu ternyata. Bab 1 nggak ada metode penelitian. Iya, jadi di Ada, bab Bu, 3 tapi tidak menjelaskan keseluruhan. nggak ada loh di daftar isinya. Di dalam juga tidak tertulis. Sebentar Ibu. Saya Coba kirimkan. cek. Biasanya harus ada. Nggak mungkin enggak, bisa jadi daftar pustaka daftar pustaka sih. Daftar isi nggak ada kali. Tapi di dalamnya mungkin ada, sayang. Coba cek. Jadi bab 1 tuh cuma manfaat penelitian Ibu. Di grup saya kirim screenshot-nya Ibu. Screenshot contoh FSEI HES. Oke. Permasalahan, tujuan, sistematika. Oke. Ini pedoman bukan? Iya Ibu, pedoman. Ini kamu ngambil pedoman ini kan lampiran-lampiran sebagai contoh kan? Iya Ibu. Ya berarti jangan diikuti, coba lihat di catatannya, di tulisan-tulisan pedomannya sendiri. Kalau ini kan hanya sebagai contoh biasanya. Baik Ibu.
Apa semua? Ada nggak sayang? Di tulisan-tulisannya ya, bukan di contoh, bukan lampiran contoh. Tidak ada Ibu, di sini hanya contoh semua, langsung lampiran contoh. Kan biasanya di awal ada. Biasanya kan sudah ada. Bentar Ibu. Berarti harusnya kami tuh patokannya ke ini ya Bu, ke sistematika penulisan skripsi di sini di pedomannya. Iya, ya jangan dicontoh, jangan. Kalau itu kan hanya lampiran contoh saja. Di Ada nggak? sini di halaman 15-nya bab ketiga berisi benar Ibu, di sininya kualitatif ya. Bab kedua. Bab ketiga berisi Saya, kajian objek penelitian. Bab ini ada digunakan tulisannya. untuk memaparkan data penelitian yang menjadi objek penelitian Ibu. Catatannya, pada beberapa fakultas dan prodi menempatkan metode penelitian jenis riset kualitatif lapangan dalam susunan bab mungkin akan berbeda. Silakan rujuk pada contoh daftar isi masing-masing fakultas dan prodi pada lampiran. Seperti itu Ibu. Iya, itu yang kalian ikuti. Jadi yang dicontohkan itu hanya untuk referensi kalian ikut. Jelas ya sekarang ya? Iya Ibu. Oke, berarti kita balik lagi ya, Ismi, ke kamu. Iya Ibu. Bab 3 berarti ya. Bab 3 ini
Nah, bab 3 kan udah ya, berarti meliputi gambaran umum. Ini jadi nomor A kan? A, gambaran umum tentang. Tapi nomor A di bab 3 ya, ingat ya. Di bab 3 ya, bukan di sistematika. Bukan di sistematika yang ada di bab 1, tapi nanti di bab 3-nya ya. Subbabnya berarti Ibu Sama di. Ya, subbab, bravo. Jadi di A, nanti kamu bilang gambaran umum mengenai akun Instagram. Kemudian di B, ya. Nah, B berarti praktek jual beli early pre-order album K-pop di Instagram Ducati. Nanti kamu bahas semua tuh seperti kita terangin kemarin. Masih ingat kan? Dari awal mekanisme semua ini kan gambaran nih kamu kasih. Jadi semua kamu harus kasih detail banget, sedetail-detailnya. Bahkan kalau kamu pernah nyoba, berarti nanti bisa jadi kemungkinan penguji nanya, pernah coba enggak? Nah, jadi itu peneliti yang pintar pasti pernah mencoba dulu. Kalau nggak mencoba dia nggak tahu dong, gitu. Ya. Nah, terus, oke, terus bab 4. Nih, ini udah sampai di sini babnya 4 tuh ya. Baru asis dari praktek jual beli. Ibu. Ya. Bab 4. Iya, Ibu. Ya. Sudah sayang? Ya, Ibu. Ya. Jadi kamu tulis nanti di bab 4-nya ya, pembahasan itu judulnya. Seperti ini, Bu. Mana dia bab 4-nya kita, gambaran umum. Ya, jadi bab 4 kita kan ada pembahasan, iya benar, pembahasan dan analisa. Pembahasan dan analisa. Sudah? Nah, turun ke bawah. A, analisis praktek. Di A masih di 4 ya. A masih di 4. Ya, analisis praktek jual beli early pre-order. Oke, terus B. Nah, di B, oke, hukum. Jadi yang kamu analisa dulu itu adalah prakteknya. Jadi kita kan di bab 3 udah kasih gambaran, ya kan? Hanya seperti ini loh jual belinya, ya kan? Nah, di bab 4 kita
Analisa si gambaran ini, ternyata di dalam analisa kita ada terdapat kelemahan transaksi di mana. Nah, misalnya bisa terjadi kerugian akibat adanya gharar, misalnya kayak gitu. Itu analisamu nanti, masukkan di situ ya. Berlandaskan apa yang kamu dapati di bab 2 tentang hukum-hukum dari salam. Kita kan membahas salam nih karena kita udah bayar di awal kan. Nah, kayak gitu. Paham ya, Dek ya? Nah, ini nggak usah ditulis. Ini kasih tanda kuning supaya hanya kamu ingat gitu ya. Oke. Kemudian kita baru pembahasannya nih. Baru kita tulis hukum praktek jual beli early pre-order. Ya. Atau gini aja, jual beli early pre-order. Early pre-order si Viking ini, Ducati Viking dalam perspektif hukum syariah. Ya. Dalam perspektif hukum syariah. Oke. Hukum syariah, Ibu. Ya, sama dengan ekonomi syariah yang kamu tulis di atas ini, ya. Jadi di bab 4 judulnya ditukar aja, analisa dan pembahasan. Karena AB-nya kita kan berurutan. Oke. Jelas nggak, Cinta? Jelas, Ibu. Oke. Nah, berarti sampai di sini bab 4 kamu harusnya sudah beres. Karena kamu sudah ada data kan? Iya, Ibu. Nah, di bab nanti 1, 2, 3, 4 dan sebagainya masukkan sama dengan apa yang kamu mau dapati di bab 1. Untuk mengetahui ini, untuk mengetahui ini, ya kan? Nah, masukkan nanti 1, 2, 3 ya. Nah, seperti itu. Oke. Ismi ada pertanyaan nggak? Ismi udah bagus ini. Udah kamu udah lengkap, harusnya udah bab 4 ini. Ada yang masih dibingungin nggak? Bingungnya tuh karena ini sedikit ya, Ibu. Kayak takut nggak cukup. Bingung kan minimal tuh 90 halaman gitu, Ibu. Harus masukin apa lagi? Banyakin di tinjauan pustaka. Bab 2, mau 100 halaman juga nggak masalah. Dari hukum salam 4 mazhab, dari hukum praktek antara salam yang terjadi saat ini dan salam yang dulu pernah terjadi. Banyakin di tinjauan pustaka. Baik, Ibu. Jadi sebanyak-banyaknya. Jangan terpacu pada fatwa kontemporer saja. Dari dulu praktek yang terjadi seperti apa di sana salamnya. Kita tahu salamnya di sana itu kan banyak kan di Basrah, Baghdad, Kufah dan sebagainya kan, kota-kota ibu kota saat itu yang ramai sekali kan, sehingga ada salam dan sebagainya. Prakteknya bagaimana? Terangkan. Mau bikin subbab lagi, bikin, nggak masalah. Banyaknya di situ. Oke. Setelah itu baru kamu kasih gambaran, orang udah dikasih gambaran terperinci mengenai praktek salam, transaksi pre-order ya. Di bab 2 kita ada kan perbedaan yang terjadi antara salam dulu dan salam sekarang, ada nggak? Ya, Ibu. Ada nggak? Belum dimasukkan, Ibu. Baru di bab 2 itu baru tentang jual beli, akad salam, saya masukin istisna, baru itu, Ibu. Coba saya baca.